Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Lu ceritain semua deh, Win, kejadiannya. Oke, ya pertama kali sebenarnya aku temu sama dia itu waktu cewek Thailand ini. Itu pada saat kita lagi ada proyek namanya Nice Guy Get Girls. Itu di Jogja selama 3 minggu. Itu waktu itu ketemunya itu sebenarnya bisa dibilang ketemu yang gak sengaja. Oke. Kenapa dibilang gak sengaja gitu? Karena amplas mau tutup, Udah malam ya. udah malam banget. Terus master kita Ronald dan Joshua Greenfield itu pada approach sendiri, dan akhirnya gua sama Ade itu melongo. Karena kenapa? Karena Ipin juga lagi nonton. Oh iya teman kita Ivin approach cewek, diajak nonton langsung mau. Dan dia lagi nonton, kita iri ngeliat sialan isi Ipin bisa, dan saya sendiri bersama Joshua waktu itu approach, dan tinggal si Ade sama si Edwin approach, dan itu juga udah mau tutup ya. Iya. Tapi kadang keajaiban terjadi pada saat yang kita tidak sangka-sangka. Iya, benar. Pada saat akhir-akhir gitu. Iya. Justru kita udah mau tutup, ya udahlah mau pulang, tapi terakhir nih gitu. Jadi waktu itu ceritanya aku sama Ade disuruh untuk ngeliput Ronald sama Joshua. Syuting ya. Syutingnya gitu loh. Langsung berpikir, kita berdua ngomong gitu, Win, Ade ngomong sama aku gitu, Win, ngapain nih kita cuma nyuting kayak gini, kata dia kan. Iya ya, kalau ada cewek enak ya, kata gue kan. Masa kita cuma kayak gini doang, kata gue kan. Entah kenapa pas kita nyuting gitu, di depan kita ada dapat 2 orang cewek. Satu kurus, ya satu kurus, seksi lah. yang satunya sintal lah gitu. Nggak bisa dibilang gendut ataupun apa, tapi sintal lah gitu. Dan ini beda karena orang Thailand gitu ya. Gitu. Dan gue belum tahu sebelumnya kalau dia orang Thailand gitu. Tapi wow gitu. Kata gue, oh gila, ini pasti blasteran, udah kelihatan blasteran, kata gue kan. Wah, keren banget nih cewek, kata gue kan. Entah kenapa pas gue ngeliat kayak gini, Ade juga ngeliat gitu loh. Ade langsung ngasihin kamera ke gue, lo syutingin Ronald, gue aja yang maju, kata gue. Beneran, gue bener-bener kepengen banget tuh, kata gue kan. Langsung gue berpikiran jelek juga di situ. Daripada gue nyuting Ronald, mendingan gue nyuting Ade lah, kata gue gitu nih. Akhirnya gue nyuting Ade dari belakang gitu kan, gue pakai apa namanya, Hidden cam gitu kan, gue sengaja gini-gini gitu kan. Entah kenapa Ade ngenalin ke gue gitu, sebentar deh, ini temanku gitu dia kan. Oh, dia open ya. Dia teman approach ya. Sebentar, dia temanku, dia mau kenalan juga sama kamu gitu. Akhirnya aku kenalan sama dia. Dan ceweknya nggak belagu, nggak bici, open ya. Open banget, beneran open banget gitu. Kaget ya, kok cewek cakep malah open gitu ya. Iya, nah nanti aku ada cerita lagi. Malah kadang yang jelek belagu ya. Oke, terus. Oke, jadi pas itu aku kenalan gitu kan, akhirnya aku tanya-tanya gitu kan. Ade ngomong gitu, oh ini teman kita dari Thailand loh gitu kan. Kenapa kok kuliah di sini, kata gue, di Thailand gak ada yang bagus ya, kata gue kan. Mereka malah ketawa gitu loh, malah ketawa. Yang satunya pintar bahasa Indonesia temannya. Oh, satunya. Tapi yang targetku Yang lo suka. itu kurang. Susah ya. Susah banget bahasa Indonesia, dan dia butuh penerjemah emang. Iya, waktu itu Edwin ngomong sama dia, ceweknya sampai pakai kamus. Iya betul. Kamus elektronik. Betul. Jadi akhirnya waktu itu ya aku udah lupa apa yang aku ngobrol gitu, tapi aku anterin dia muter-muter amplas tuh, apa namanya, Mall ya. mall itu, dari satu toko ke toko lain. Bisa dilihat di videonya, ada perekaman hidden camnya walaupun goyang-goyang. Kita masuk satu toko ke yang lain gitu, dan di situ juga sebenarnya ada jahatnya juga sih sama Ade gitu loh. Karena Ade ngomong, Win, itu inceran gua, yang musuhnya target gua gitu loh. Itu inceran gua gitu loh. Tapi kata gua just duit aja lah, Ade bisa dapetin yang lain nanti, kata gua. Tapi by the way sekarang Ade udah dapet cewek juga, model. Wow, Ade udah dapet cewek model. Ya udah, jadi nggak apa-apa waktu itu lo rebut. Entah kenapa waktu itu Ade jalan sama target gua gitu, dan gua jalan sama yang temannya yang sintal. Tapi gua berpikir gitu loh, gua nggak nyaman sama ini cewek gitu loh. Gimana caranya ngebuat Ade itu ngobrol sama yang si sintal gitu, dan gua ngobrol sama yang cantik, yang target gua gitu. Akhirnya udah gua ngomong aja. Yang satu juga cantik sih. Cantik. Cuma bukan tipe lu kali ya. Bukan tipe gua. Okay. Akhirnya gue muter gitu, dede gitu kan, itu kasihan tuh gitu kan.
dia bisa bahasa Indonesia, gue kan nggak bisa, kurang bisa bahasa Indonesia kata gue gitu aja. Akhirnya dia muter gitu, dia sambil ngeliatin gue itu ada kayak kesel gitu. Itu nyak gue kata dia kan, tapi bodo amat lah kata gue kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, udah lama belum di sini atau apa gitu bahasa basinya gitu kan. Akhirnya waktu itu gue tukeran nomor HP itu karena alasan gue itu gue mau ngajak dia jalan, mau ngelihat kota Jogja. Oh, terus tukeran nomor handphone? Tukeran nomor handphone. Dikasih. Terus ditelepon, lu telepon? Iya, enggak, SMS-an pertama, SMS-an. Okay. Entah kenapa pas SMS-an kayak gitu deg-degan ya? Enggak, bukan aku yang SMS duluan, tapi dia. Dia SMS duluan? Save my number. Hanan. Oh my god, itu gue cewek lu seneng banget ya. Iya, waktu itu Edwin ketemu gue sampai gila, Ron, sampai teriak-teriak. Terus kayak nyosor kayak ini pemain sepak bola gol. Saya nggak kerekam tuh Edwin nyosor tuh lucu banget. Nah itu udah tukeran gitu loh. Akhirnya malamnya tanpa pengetahuan Ronald dan kawan-kawan gitu. Oh, lu nggak kasih tau gua. Akhirnya kita main dari jalan bawah tanah. Underground. Akhirnya aku telepon dia gitu. Ternyata anaknya ya walaupun sedikit agak diam, agak lama jawabnya gitu. Aku sebenarnya berpikir pertamanya, ini anak kenapa sih lama banget jawabnya gitu lah, ada pakai apa sih gitu. Ternyata dia tuh nerjemahin apa yang ini. Bener, nerjemahin atau dia nanya ke temennya gitu. Gitu. Jadi emang waktu itu dia ngomong sama aku kalau itu di loudspeaker supaya temennya tahu jawabnya apa gitu. Berarti kendala bahasa. Kendala bahasa emang bener. Oke. Itu luar biasa banget kendala bahasa tapi jalan tapi kayak udah kayak pacaran aja mulai. Akhirnya malam itu kita udah ngobrol tentang ya apa ya, bisa dibilang curhat-curhatan kecil lah gitu tentang dia. Udah itu aku ngasih tahu sedikit. Dia open ya? Baik ya? Baik. Udah tuh entah kenapa besoknya jam abis maghrib 6:30 dia SMS, kamu lagi di mana? Sudah makan belum? Kata dia duluan. Oh. Aku lagi di tempat teman, aku belum makan. Emang kamu mau ngajak aku makan? Kan? Lu ngomong gitu? Iya. Itu leading tuh ya? Leading tuh kayak lu ngasih tahu apa yang lu ingin. Kebanyakan cowok takut ngomong, aku belum makan, kamu ngajak makan gitu. Kebanyakan cowok takut. Iya. Sedangkan kita kan leading di sini. Leading tuh iya. Kita ngomong aja apa yang kita mau gitu. Yang kita nggak mesti malu-malu gitu ya. Kebanyakan cowok takut salah kan. Iya betul. Tapi ngomong aja ya. Entah kenapa kirain aku cuma bercandaan gitu loh. Karena waktu itu aku masih ngerjain proyek, kan kita mau pergi lagi waktu itu. Lu pede aja, lu mau ngajak gue makan nih gitu ya. Akhirnya dijawab, Ayu di mana? Kaget nggak lu? Ya gue kaget dan gue ngasih tahu langsung ke teman-teman yang lain gitu loh. Nih SMS dari dia. Tahu nggak? Ron langsung ngomong, ya udah siapin kamera ini itu pokoknya persiapin semua. Dating malam gitu. Ini ya. Dating malam ini gitu loh. Jadi kayak gila banget lah waktu malam itu. Gue nggak ada persiapan. Jujur penampilan gue tuh penampilan gembel banget. Iya sih, tukang beca banget. Ceweknya hot banget loh. Pakai baju itu 2 hari gitu loh. 2 hari. Terus celana gue tuh udah lusuh banget lah gitu loh. Dan sepatu gue itu sepatu yang udah robek-robek. Jadi gitu. Fashion lu hancur ya? Hancur banget, beneran hancur banget. Bener-bener lu maju di sana modal karakter doang. Nyampe dia tuh ngomong kayak gini sama aku. Nanti kalau misalnya kamu jalan sama aku, nanti pacar kamu marah loh, kata dia. Dia ngomong kayak gitu. Oh, dia nanya apa? Lu punya pacar nggak sebetulnya gitu ya? Ya sebenarnya. Your girlfriend gitu. Dia cuma pengen ini aja. Udah lah, nggak usah jadi deh, nggak jadi deh gitu kan. Gue udah sebenarnya udah bete. Udah bete banget. Nggak jadi kata gue. Tapi Ron langsung ngomong gitu loh. Sudah siap-siap, aku jemput sekarang di mana alamatmu. Gitu dipaksa waktu itu, dikit ya. Dipaksa dikit. Akhirnya dia ngasih tahu gitu loh. Kata gue, oh my god, gitu gue kan. Pas di jalan tuh dia nunggu-nunggu. Tahu nggak dia nunggu-nunggu? Gue muter-muter nyari alamat dia nggak ketemu-temu. Pada saat nyampe akhirnya gue ketemu 1 jam kemudian dari jam perjanjian. Waktu itu kita janjian jam 7:30, akhirnya ketemu jam 8:30. Dan itu dia waktu ketemu di amplas itu dia pakai jilbab. Oh gitu. Pakai jilbab aja udah cantik banget. Pokoknya lo ketemu dia cantik. Terus pada saat ketemu lagi sama dia udah nggak pakai jilbab, udah lepas jilbab. Dan lo orang tahu sendiri, lo orang lihat sendiri nanti gimana bentuk ceweknya gitu dan bentuk muka gua gitu. Yang seperti kopi susu lah kalau bisa dibilang gitu. Putih banget ini. Tapi gue merasa bodo amat kok dia yang suka kok nantinya gitu. Gue cuek aja gitu. Gue pede aja. Pede aja. Nanti dia yang suka sama gue nggak peduli gitu.
Nah pada saat itu udah gue jemput dia pakai motor gitu kan. Itu Dia- modal motor butut. Iya benar, motor pinjaman lagi. Terus Akhirnya ya udah, akhirnya gue ajak dia jalan gitu lah, akhirnya waktu itu makannya juga makan di kaki lima apa ya, iya di kaki dia lima. mau ya. Dia mau, padahal dia tuh, gue belum tahu kalau dia tuh sebenarnya anak orang, ya bisa orang mampu lah gitu. Gue nggak tahu, dan gue kira dia biasa-biasa aja gitu. Dan dia berapa hari kemudian baru cerita ke gue, Dia nggak biasa makan kayak dia gitu. baru pertama kali makan di kaki lima di Indonesia. Oh gitu. Kata gue, dan kata gue, ya nggak apa-apa, yang penting kan lu sama gue gitu. Lu pede-pede aja. Pede-pede Dengan aja kayak gitu. gembel ancur lu ya. Dia cuy-cuyin bodo amat gitu loh, nggak ada urusan di gue gitu. Akhirnya Berarti lu karakter lu kuatin aja. hari pertama waktu itu kita ngedating, dia nggak banyak ngomong gitu, dan gue kesel banget sama dia. Kenapa gue kesel gitu? Ini anak gue udah ngeluarin semuanya yang apa gue ini, tetap aja diem, tetap aja senyum gitu. Lu pesimis ya? Pesimis bener. Ternyata dia ngomong gitu, aku tak paham bahasamu gitu. Dia ngomong seperti itu gitu. Akhirnya ya udah, gue akhirnya mengerti apa yang dia mau gitu. Dan akhirnya berapa hari kemudian gue coba ajak jalan lagi gitu. Dan dia bilang I love you ya. Ya itu nanti ya. Iya. Sabar. Sabar. Terus pertemuan kedua itu waktu itu pada saat kita gathering ya. Gathering waktu itu di Nusantara Cafe. Jadi aku Ron minta tolong aku untuk ngebawa si target. Akhirnya aku bawa dia di situ. Nah sebelum aku bawa itu, emang malamnya kita udah ngobrol panjang lebar. Entah kenapa ya, malam itu terbuka semua gitu. Ya aku sengaja sedikit Terbuka apa nih? Diri Dalam dia arti- siapa gitu. dalam arti aku pengen tahu dia tuh orangnya seperti apa sih gitu. Akhirnya ya aku coba untuk mancing dia untuk curhat gitu, untuk curhat sama aku. Mancingnya gimana? Ya pertamanya dia udah aku bikin ketawa, udah aku ini. Akhirnya aku ngomong, aku langsung diem. Loh, kenapa diem kan? Cerita dong gitu. Cerita dong, kata, ngomong dong, kata dia kan. Enggak, kamu tuh orangnya ceria banget ya. Tapi orang ceria pernah sedih nggak sih? Oh, langsung menusuk hati nih. Pernah sedih nggak sih? Ya akhirnya, kok kamu nanyanya kayak gitu? Kamu kok mau tahu urusan aku? Ya kita kan just friend gitu kan. Aku pengen tahu aja kamu gimana gitu. Ya saling sharing lah, saling berbagi gitu kan. Kamu nganggap aku siapa emang gitu kan. Kita kan udah teman gitu kan, udah teman deket lagi gitu. Akhirnya dia cerita panjang lebar. Ya Dalam tanda kutip lu rayu lah. akhirnya dia agak rada Terbuka. masih tertutup gitu. Akhirnya gue duluan yang cerita gitu. Heart to heart nih. Dia langsung ngomong pertamanya, aku pernah disakitin cowok gitu. Ya sama sih, aku juga pernah gitu. Dan aku pernah, aku tahu rasanya gimana gitu, sakit banget emang. Akhirnya dia cerita gitu. Ternyata dia diselingkuhin sama cowoknya. Oh, dulu. Jadi dia benar-benar cowokku itu, aku udah ngejar-ngejar dia, udah ini gitu loh, tapi di jalan sama cewek lain gitu loh, dan aku tidak pernah mendapatkan apa-apa. Itu di mana? gitu. Di Thailand? Di Thailand gitu. Oh, kataku. Ya, aku langsung ngomong ya soal ini. Tuhan itu memberikan ya sosok berfilosofi lah waktu itu gitu loh. Oke. Ya berfilosofi lah gitu loh. Ya sebelum Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita disuruh untuk belajar kepada orang yang salah dulu atau apalah dulu seperti itu gitu loh. Ternyata dia Kena ya? ternyata nggak tahu kenapa kena gitu loh. Dan besoknya pada saat gathering itu aku suruh bawa dia, itu gampang banget. Aku nggak ngomong jalan yuk ataupun apa, enggak. Sudah kena banget, kena kuncinya di situ tuh ya. Aku cuma ngomong sama dia, kamu siap-siap, setengah jam lagi aku jemput. Langsung tuh. Langsung aku ngomong kayak gitu. Jadi sebetulnya yang bikin tuh cewek suka adalah storytelling dan punchline-nya ya. Iya, Punchline ya. Yang penting kita ada untuk membangkitkan dia itu seperti apa, Filosofinya, ya. untuk membangkitkan orang lain itu seperti apa gitu, harus ada. Akhirnya gue jalan sama dia gitu kan, akhirnya jalan lagi, dan pas gue ngomong kayak gitu, dia jawabnya bukan mau kemana ataupun apa, enggak gitu loh. Dia langsung menjawab iya. Entah kenapa mungkin dia udah nyaman banget sama gue nggak tahu gitu. Itu kuncinya cuma dengan kasih semacam Iya. filosofi gitu. Akhirnya gue jalan sama dia, akhirnya ngobrol-ngobrol, dia mau internetan, kebetulan banget waktu itu gathering itu. Akhirnya, Oh iya, by the way waktu itu kita gathering PW, teman-teman banyak. Terus Edwin bawa tuh cewek, bengong semua anak-anak langsung speechless semua, mampus lu semua. Semua yang sosok jago langsung nggak bisa ngomong apa-apa.
Semua yang ada yang menghina-hina Edwin zaman dulu, Edwin dihina-hina langsung bengong semuanya. Akhirnya itu Bagus akhirnya, Win, good job Win. akhirnya gue ke Cafe Nusantara dan gue duduknya nggak dekat sama para pua-pua ya, bisa dibilang pua ya gitu. Karena gue tahu gitu loh, itu jadi tatapan mereka gitu loh. Jadi lu memisahkan. Gue sebagai pelindung dong gitu kan. Masa cewek gue sama orang lain sih gitu kan. Karena bahkan Edwin menjauh dari saya. Ya whatever lah. Akhirnya itu entah kenapa dia ngomong kayak gini sama aku pada saat kita ngobrol-ngobrol gitu. Dia udah agak terbuka gitu, walaupun dia sedikit pakai bahasa Inggris gitu, aku mengerti gitu. Dia ngomong sama aku, kenapa ya gitu, kok setiap kita jalan, dia rada curiga di situ. Kenapa setiap kita jalan pasti ada teman-temanmu, kata dia kan. Ya karena sosial gue banyak gitu, dan gue seneng kenalan sama siapa aja gitu. Gue nggak grogi, nggak apa gitu. Gue anggap itu kayak ini, lo harusnya beruntung dong gitu kan. Jadi lo kemana-mana itu, kalau misalnya lo hilang nih gitu kan, lo ngomong aja Edwin, pasti orang-orang udah kenal gitu kan. Dia malah ketawa gitu loh. Dia malah ketawa. Tapi emang bener ya, lu nggak bullshit kan? Nggak Emang bullshit. teman-teman lu banyak. Iya gitu loh. Kalau misalnya teman lu nggak banyak, lu bilang juga kan? Iya sih gitu. Akhirnya ya udah kayak gitu. Dia ngajak pindah Tempat. Kita pindah aja yuk, aku ngerasa nggak nyaman di sini. Terus kayak Empire ya waktu itu ya. Ke Empire, ya. Enggak, sebelumnya. Oh gitu. Jadi waktu itu dia ngajakin ke satu tempat, dia nggak tahu tujuannya kemana gitu. Akhirnya aku ajakin ke satu kafe lagi gitu. Oke. Dan dia mau gitu. Nah di sana aku coba untuk bercerita lagi gitu. Untuk bercerita lagi. Ceritanya apa nih? Ya tentang patah hati lah gitu. Oh, iya. Tentang patah hati, ya aku dulu pernah disakitin gitu loh. Jadi lu curhat gitu. Dan dia juga akhirnya curhat gitu. Pada saat dia curhat gitu, gue sosok memberi perhatian gitu loh. Ya mungkin bisa dibilang kalau cowok-cowok itu alah bullshit lo gitu loh. Tapi bodo amat, yang penting cara gue yang gue lakuin. Lu cuma jadi diri lu sendiri dan lu gak peduli mau salah mau enggak, yang iya, penting yang gua gue ngomong lakuin aja gitu. ini cara gue, dan setelah orang mau ngomong apa gitu. Pada saat dia bercerita gitu sambil nunduk, gue pegang tangan dia gitu. Oh gitu. Lo ngapain sedih gitu, emang dunia ini cuma orang kayak gituan gitu kan. Si banyak kali yang kayak gitu lo aja nggak pernah bersyukur kata gue. Coba deh lo bersyukuri sekali gitu. Sambil dia itu ya, sambil dia nunduk sambil ngeliat aku gini senyum gitu kan. Akhirnya udah nggak tahu kenapa ya pokoknya banyak cerita gitu, udah asik. Akhirnya aku ajak dia pulang karena itu udah jam 1 malam. Jam 1 malam aku ajak dia pulang. Di mobil ya itu dia cerita lagi gitu, aku dengerin biasa gitu kan. Kataku, wah rugi banget aku udah ngajak jalan. Ya waktu itu pikiran horny sih, bisa dibilang horny gitu. Rugi banget aku udah ngajak cewek jalan cantik, super, ya bisa dibilang 10 lah, 1 sampai 10 lah. Iya betul gitu, perfect lah, bisa bilang perfect banget. Rugi banget kalau misalnya aku nggak ciuman. Oke. Aku mikirnya kayak gitu waktu itu. Akhirnya pas deket nyampe rumahnya gitu kan, dia mau turun mobil. Pertamanya dia kayak nggak mau turun mobil gitu loh. Dia yang nggak mau. Dia diem aja, dia diem dan aku juga diem gitu. Aku mau nyium gitu, aku udah bener-bener gimana caranya gue mau nyium, gimana caranya gue mau nyium. By the way listener, Edwin yang dulu tuh kagak kayak gini banget. Edwin tuh ngeliat, aduh lu bisa tahu deh, jangan lihat cewek, lihat gua aja dia kagak berani gitu. Ini gila banget itu. Akhirnya dia diam-diaman gitu. Akhirnya dia ngomong, aku masuk dulu ya. Kayak gitu. Terus langsung aku pegang tangannya, tunggu dulu. Ada apa tadi kan? Kamu tahu nggak perpisahan ala Indonesia gimana? Aku langsung ngomong kayak gitu. by the way teman-teman bisa modif kota masing-masing. Kalau misalnya kotanya Jakarta, kamu nggak perpisahan ala Jakarta gitu. Ya waktu itu nggak tahu kenapa langsung aja kepikiran kata-kata itu gitu loh. Gue harus keluarin kata-kata itu dan gue bisa gitu. Tunggu bentar kata gue. Lo tau nggak perpisahan ala Indonesia gimana? Nggak tahu kata dia kan. Akhirnya gue suruh dia untuk tutup mata gitu. Tutup mata lo kata gue kan. Akhirnya tutup mata kamu. Tutup mata kamu gitu kan. Akhirnya dia tutup mata. Entah kenapa gue langsung beraniin untuk nyium dia gitu loh. Bodoh amat gue mau digampar mau apa, yang penting gue cium dia dulu gitu. Gue pikirnya kayak gitu loh. Tapi ada dasarnya ya gitu loh. Dasarnya yang pasti dia udah tertarik. Udah tertarik dan gue udah merasakan ada feel
bahwa dia juga suka sama gue gitu. Dia memang Lu benar tahu momennya. Oh, momennya gitu, Nggak main momennya tepat. serosok gitu aja kan. ya waktu itu memang dingin enak gitu. Astaga. Ya akhirnya kayak gitu, akhirnya gue cium dia pas dia buka mata, inilah perpisahan ala Indonesia kata gue kan Oke. gitu. Dia bukannya marah atau apa, dia senyum gitu loh, dan itu ngebuat gue kepengen lagi gitu loh. Dan akhirnya udah gue cium lagi sekali lagi dan dia mau menerima gitu loh. Ya udah, pulang itu gue bener-bener pulang dengan indahnya banget gitu, sampai akhirnya dia SMS gue, Met Bobo ya, jangan lupa mimpiin aku ya. Terus dia berdoa dulu, dia gitu-gitu nyampe pokoknya dia kayak anak kecil banget lah gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin kalau cewek jatuh cinta itu mungkin seperti itu ya, aku nggak tahu. Ini jatuh cinta lu apa dia nih? Nggak tahu. Tapi gue juga jatuh cinta sih. Dua-duanya. Iya gitu. Dan akhirnya gue ngerasa, Tapi lu cium doang kan, pakai etika kan? Iya, Ya lu nggak oke. ngapa-ngapain. Bagus, pakai etika ya terus. Ya terus. ya udah setelah itu entah kenapa paginya bangun tidur gitu kan, hai selamat pagi kata dia kan. Pagi gue masih ngantuk, ada apa sih gitu kan, pagi-pagi udah ngebangunin gitu kan. Nggak apa-apa kok, galak banget sih. Iya ada apa gitu, gue cuma mau ngucapin gitu. Ngucapin apa? I love you, do you love me? Kata gue, oh my god that's what, apa ada di kata-kata kata gue. Dan gue bener-bener, ya ampun. Ya, listener bisa dengar sendiri emosi Edwin. Gue nggak pernah ngucapin kata gue cinta lo, gue sayang lo. Ini cewek yang 1 sampai nilainya 1 sampai 10, dia 10. Dia ngucapin itu duluan ke lu ya. Iya betul. Dan gue nggak tahu gue ngomong apa gitu loh. Nyampe akhirnya gue nggak bales, dia ngomong kayak gini. Kamu mau nggak ikut aku ke Thailand? Gue tunjukin ke Ronald dan ke yang lainnya gitu. Ini SMS dari dia gitu. Ini SMS dari dia. Dan yang lain pada, hah kata dia masa iya. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Kita semua pada iri, Bay. Oke. Kamu mau ikut aku ke Thailand? Nggak, sebetulnya gini, gua dulu udah pernah lah digituin sama cewek. Cuma yang bikin sakit hati itu ini Edwin. Jadi gue rendah banget kayak gitu. Enggak, ya maksudnya unbelievable, kita semua bengong, jauh dropping. Dan yang lain itu entah kenapa gitu, kok malah yang lainnya kegirangan gitu loh. Gue yang ngalamin aja gue biasa aja. Ya gue sebentar gue mau loncat, gue loncat gitu loh. Nyampe Ron itu ngomong, coba Win ditelepon Win gitu kan. Ditelepon dia nggak angkat, akhirnya dia SMS kan, ada apa gitu. Kamu telepon aku sekarang. Akhirnya aku SMS dia, kamu telepon aku sekarang. Akhirnya dia telepon aku gitu kan. Dia telepon aku tanya dengan suruhan Ronald gitu. Iya. Suruh nanyain bener atau tidak aja gitu. Akhirnya aku tanya, kamu bener ngajak aku ke Thailand gitu. Iya kata dia. Nanti aku tidur di sana, di mana di sana? Ya, di sana di mana gitu kan? Di rumahku. Wow, nanti ibumu marah loh. Enggak, kata dia. Oh my god, I love you dah kata gue. Oke. Dan itu gue nggak percaya banget gitu. Gue nggak ngelakuin. Terjadi ya, Win. Gue nggak ngelakuin sesuatu hal yang bullshit. Gue nggak ngelakuin satu hal yang bisa dibilang bragging gitu. Ini nggak suka nunjukin value bullshit lah ya. Gue nggak pakai apa namanya, Teknik lah. teknik apa pakai pakaian yang mewah-mewah, enggak gitu. Nggak pakai Gue pakai pakaian sesuatu yang keren. biasa gitu loh. Karena cuma punyanya itu gitu loh. Mau diapain lagi gitu loh. Jadi lu bener-bener jadi diri sendiri, Iya, betul. nggak usah showing off, nggak usah apa, tapi lu berani untuk ngungkapin perasaan lu, apa yang lu pengen pegang-pegang, lu pengen cium-cium, dan lu nggak peduli ya. Iya, gue nggak peduli. Itu yang luar biasa ya. Iya, betul. Dibandingkan lu kesannya cewek kayak game, lu bikin teknik ini lah, lu gimana lah gitu-gitu, nurunin value, itu mah hancur ya. Iya. Betul. Oke, by the way, karena waktu rekaman kita hampir habis, dan cut story short lah ya, kita potong ceritanya jadi pendek gitu. Edwin terpaksa harus berpisah karena dia harus kembali ke ini ya, ke negaranya ya, terus dia nggak balik lagi sini ya Win ya. Iya. Tapi lu juga nggak bisa ninggalin sini ya, karena keluarga lu apa segala macam ya. Iya, betul. Tapi tetap jadi temen ya sampai sekarang ya. Ya, tetap berhubungan baik. Yang Berhubungan pasti baik. kalau lu putus sama seseorang ataupun apa gitu. Itu sebetulnya nggak putus, cuma berpisah aja Iya, ya. berpisah. Jangan anggap sebagai musuh gitu. Karena kenapa? Jangan dicuekin, jangan lu apa sih gitu ya. Karena kalau misalnya lu anggap dia sebagai musuh atau apa, lu jatuh cinta sama dia lagi gitu, lu yang sakit. Jadi emang ya udahlah, kalau emang nggak bisa, gua nggak bisa kesana, lu nggak bisa balik lagi sini. Jadi temen aja gitu kan. Tapi bersyukurnya besok tanggal 5 gue kesana. Amin. Oh, lu kemana, ke Thailand? Ngapain? Ke Phuket.
Ngapain? Ada deh. Sama nyokap. Oke. By the way, kisah Edwin nggak selesai sampai situ aja. Oke, mungkin dia nggak bisa jadi sama yang satu itu karena masalah lokasi dan mungkin ada keluarga juga lah ya. Keluarga kan maksudnya kan nggak bisa ngebiarin Edwin pergi ke sana gitu aja kan.